kembali lagi di iPods, podcastnya LPAIP UKDW dengan hari ini topiknya kelas internasional. Dengan saya, Fania, di sini saya dosen Prodi Studi Humanitas UKDW. Saya nggak sendiri teman-teman, hari ini saya bersama dengan Pak Henry. Siapa yang tidak kenal Pak Henry? Nggak mungkin, tapi tetap ya kita harus kenalan dulu. Halo Pak Henry. Halo. Halo Pak, boleh perkenalan sedikit tentang Pak Henry? Boleh, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Henry Feryadi. Saat ini dosen di Fakultas Arsitektur dan Desain. Saya sudah bergabung di Duta Wacana ini sejak tahun 92, jadi ini hampir 31 tahun. Ya. Seumur saya Pak. Seumur. Anda lahir, saya kerja di sini. Iya betul Pak. Oke, kalau sekarang di mana Pak? Saya memimpin sebuah unit baru yang disebutkan sebagai Unit Pengembangan Institusi atau Office of Institutional Advancement and Development Unit. Wow, keren banget. Nih berarti ada kaitannya juga ya Pak, sebagai institusi pendidikan kan harus go internasional juga nih Pak. Nah, berkaitan dengan topik hari ini nih Pak, kira-kira menurut Pak Henry konsep kelas internasional itu seperti apa? Dan kenapa urgensi kita punya kelas internasional? Ya, jadi kelas internasional atau international class itu sebenarnya konsepnya itu sangat sederhana. Jadi seperti kita membuat suatu kelas di mana sekarang studennya itu tidak hanya student dari Duta Wacana, tapi juga kita buka untuk international student. Sehingga tentu saja bahasa pengantarnya juga disesuaikan kan, jadi bahasa pengantarnya juga terutama adalah bahasa Inggris. Kalau suatu saat kita punya dosen yang bisa bahasa Mandarin, mungkin kita bisa membuat bahasa internasional juga, karena Mandarin juga bahasa internasional. Atau mau bahasa Korea juga bisa. Tapi sebenarnya intinya adalah kelas internasional itu kita membuat suatu ruang pembelajaran di mana tidak hanya mahasiswa dari Duta Wacana saja, tapi juga mahasiswa internasional bisa bergabung bersama-sama di kelas kita. Oke, dan kenapa menjadi sangat penting menurut Pak Henry? Untuk ada di Duta Wacana ini punya kelas juga internasional. Ya, jadi begini ya, saya rasa ada 4 faktor ya, kenapa kok kelas internasional itu penting ya untuk dimulai. Kalaupun sekarang ini belum, saya terus mendorong ya, bahkan sudah bertahun-tahun spiritnya itu ingin mendorong UKDW supaya punya kelas internasional. Setidaknya itu ada 4 hal. Yang pertama adalah dengan adanya kelas internasional, kita mencoba untuk menjangkau atau berhubungan dengan yang saya namakan sebagai global community. Karena tidak bisa dihalangi lagi atau tidak bisa dinafikan lagi, zaman sekarang itu kita tidak hanya berbicara masalah Indonesia dan tantangannya, tapi juga masalah tantangan internasional. Kita harus kepo-kepo juga apa yang terjadi di dunia internasional. Jadi yang pertama adalah kelas internasional itu kita akan membuka atau berhubungan dengan namanya global community. Yang kedua adalah kelas internasional itu menawarkan global exposure. Jadi kita terbuka dan tahu tuh keadaan di luar internasional seperti apa melalui student-student yang belajar bersama-sama dengan kita di sini. Karena dengan adanya global exposure akan juga menimbulkan global experience. Nah, tidak hanya nanti suatu saat mahasiswa kita belajar di kampus Duta Wacana saja, tapi juga mengikuti kelas internasional yang diselenggarakan oleh university partner kita di luar negeri. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita ingin mencoba untuk mulai membahas tentang global challenge. Global challenge itu setidaknya sudah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia dan juga United Nations juga sudah setuju. Itu tercantum dalam 17 poin dari SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi artinya kelas internasional nantinya yang akan kita kelola ini harus aware bahwa ini adalah challenge-nya, global challenge-nya itu begitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah global opportunity. Karena dengan adanya kelas internasional, kita membuka kesempatan yang luas-luasnya untuk mahasiswa asing atau dari internasional untuk datang ke Indonesia, ke Yogyakarta, ke Duta Wacana, itu sebagai kesempatan yang sangat berharga. Nah, siapa tahu nanti ada namanya guest professor, guest lecturer, guest researcher. Jadi kita bisa ada peneliti tamu, ada dosen tamu yang juga datang ke Duta Wacana ini. Artinya dengan interaksi yang makin erat itu,
akan membuka kesempatan berikutnya. Mungkin nantinya mahasiswa Duta Wacana selesai S1 di sini bisa terus kenal dengan profesor di sana karena sudah pernah ngambil kelas internasional di sana. Terus melanjutkan studi S2 bahkan di luar negeri. Misalkan seperti Mbak Fania. Mbak Fania kan pernah beberapa waktu di Belanda misalkan itu ya, karena ada joint program misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong agar tercipta yang namanya global opportunities itu. Oke, wow, keren banget ya. Tadi ada 4 ya Pak. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama adalah community, terus yang kedua adalah exposure, yang ketiga adalah challenge, dan yang terakhir adalah opportunity. Wah, ada 4 ini ya. Kenapa? Jadi ini sangat penting sekali begitu ya Pak untuk membuat kelas internasional. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kan saya kenal Pak Henry nih sudah sejak lama ya Pak. Tadi sejak kamu lahir itu kan? Sejak saya lahir Pak Henry sudah bekerja di sini gitu, dan waktu saya S1 terus lanjut S2 sampai jadi dosen tuh waktu itu Pak Henry masih menjabat rektor 2 periode gitu. Jadi saya anak-anak zamannya Pak Henry begitu ya. Jadi sudah sangat mengenal rezim Pak Henry Feryadi gitu ya. Nah, jadi Pak Henry sangat mengenal sekali nih fakultas-fakultas atau kekuatan opportunity nih dari internal Duta Wacana untuk apakah menurut Pak Henry UKDW sudah siap membuka kelas internasional? Menurut saya UKDW sudah sangat siap ya, hanya memang teman-teman yang agaknya belum mau untuk memulai. Nah ya, untuk kesempatan ini saya sekali lagi ingin mendorong, ayo kita buka kelas internasional ya, karena kekuatan kita tuh ada. Kekuatan tidak selalu harus berupa wah kelihatannya universitasnya sangat maju, rankingnya sangat tinggi di dunia gitu ya. Kita nggak mungkin compete sama Harvard, dengan Princeton, dengan Stanford, itu enggak. Cuman harus diingat bahwa di Indonesia, dalam konteks kita, Duta Wacana ada di Indonesia itu banyak hal yang kita miliki. Keunikan-keunikan apa yang akan kita miliki. Saya ambil contoh ya, mungkin saya bisa memberikan contoh yang banyak antar prodi gitu ya. Tapi saya ambil contoh misalkan adalah dari sisi dari Fakultas Teologi lah, dari teologi. Nah, teologinya yang dikembangkan di Duta Wacana itu terkenal dengan kontekstual teologi, di mana itu ini ya menarik sekali untuk dunia internasional. Manakala teologi Kristen teologi itu bisa mix dengan kebudayaan lokal kan, sehingga membedakan antara konsep kekristenan yang di Barat maupun yang di Timur gitu ya, maupun yang di Israel sendiri gitu ya. Tapi yang khas Indonesia. Nah, yang bidang yang pertama yang saya sebutkan sebagai kontekstual teologi itu adalah hal yang menarik. Kekuatan yang kedua atau keunikan yang kedua dari teologi khususnya adalah di bidang interreligious studies atau PIS ya. Nah, ini juga menjadi daya tarik karena Fakultas Teologi atau keberadaan Duta Wacana sendiri sebagai universitas Kristen di mayoritas Indonesia yang beragama Muslim, dan ada juga agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu menimbulkan ketertarikan sendiri untuk masyarakat internasional untuk menyelidiki kenapa kok Indonesia bisa tetap utuh sampai dengan saat ini, tidak tercerai-berai seperti Afghanistan misalkan, atau Syria gitu ya. Nah, menurut saya kuncinya adalah di bidang interreligious understanding atau PIS itu. Nah, itu. Jadi itu dari contoh dari Fakultas Teologi gitu ya Pak. Saya jadi ingat Pak, semester kemarin saya mengajar juga dari mahasiswa sudah punya banyak experience keluar. Jadi ada yang sempat izin, saya mau ikut Globis Pak. Globis di Taiwan ya? Di Taiwan kemarin. Jadi dia 2 minggu mengikuti di sana, tapi saya bilang kamu harus belajar dari sana karena waktu itu topiknya PKN, balik ke sini menjelaskan tentang ruang publik, perbedaan ruang publik Taiwan dan di Indonesia. Nah, ini kan experience yang tadi Pak Henry bilang gitu. Terus di unit saya gitu kan di MKH, di PSH itu kemarin Bu Eti sempat pergi ke Goshen University College untuk mengajar begitu ya. Bukan cuma mengajar BIPA, tapi ternyata diminta juga untuk mengajar PIS. Yang jadi menghandle satu kelas tentang PIS dan sejarah gitu di sana gitu. Jadi ternyata kapasitas SDM-nya kita di Duta Wacana ini sudah ada begitu ya untuk melakukan kelas internasional, karena toh pada dasarnya kita juga ada kegiatan seperti summer program. Saya terlibat yang di acaranya Biro 4 yang sekarang sedang baru opening pembukaan gitu, summer program itu mengundang ya pelajar-pelajar mahasiswa asing gitu ya. Kemarin tuh ada yang dari Jerman juga, ada yang India, Filipina, banyak Jepang kemarin tahun lalu banyak sekali Jepang gitu ya.
Nah ini pada datang semua dan ada kelasnya gitu ya, kita join dengan Undira kemarin. Nah ini kan juga sudah ada resource-nya gitu, tinggal dibuatin kelas gitu ya Pak. Mungkin kunci atau tips apa nih Pak yang bisa disiapkan, kan tadi Pak Henry bilang selama ini Pak Henry mendorong gitu ya. Nah tipsnya apa nih, karena kalau mendorong nggak ada tips, menjoroki itu jatuh gitu Pak. Jadi bagaimana nih tips dari Pak Henry? Menurut saya selain tadi ya contoh konten, kita membuka satu kelas internasional kan harus tahu topiknya itu apa, atau mana mata kuliahnya itu apa, mau bahas apa. Itu masalah konten. Saya sangat yakin di Duta Wacana ini banyak sekali konten-konten yang dimiliki oleh prodi-prodi yang menarik untuk dikemas dan ditawarkan ke dunia luar. Itu satu, masalah konten. Yang kedua tentu saja adalah teaching faculty-nya, atau staff-nya, atau dosennya yang mau ngajar itu harus juga disiapkan dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Paling tidak dalam hal ini adalah menyampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, saya yakin dalam hal ini juga banyak dosen-dosen kita yang lulusan luar negeri. At least kan sudah bisa ngomong bahasa Inggris lah, ya. Atau yang lulusan Jerman, ya. Kalau mau ngajar dalam bahasa Jerman, tapi oke lah, kita misalnya batasi diskusi ini dalam topik yang pakai pengantar bahasa Inggris. Banyak kok, hampir di semua prodi itu punya dosen-dosen yang alma mater atau dulu studi PhD-nya itu di luar negeri. Nah, itu menurut saya tidak menjadi masalah. Nah, yang ketiga tentu saja adalah bagaimana kita mengemas semuanya itu, baik konten maupun teaching staff-nya atau faculty staff-nya itu dalam sebuah bentuk promosi yang menarik untuk dijual. Karena kalau ini udah bagus, dosennya juga oke, tapi nggak pernah dijual, nggak pernah ditawarin ke partner-partner kita, ya nggak akan jalan gitu. Nah, itulah pentingnya, mungkin ini menjadi salah satu porsi dari LPAIP, fungsinya, targetnya, untuk coba nge-push itu lagi di bidang, karena kita sudah punya konten dan dosennya itu. Nah, gimana caranya kita menawarkan itu? Mungkin kita bisa memakai forum kerjasama yang sudah kita miliki. Misalkan kita baik dengan United Board for Christian Higher Education, itu juga mitra United Board itu hampir 70 universitas yang tersebar di Asia, mulai dari Cina, India, Sri Lanka, macam-macam ya, Myanmar dan sebagainya. Atau kita sudah menjadi anggota dari AKUKA. AKUKA itu Association of Christian Universities and Colleges in Asia. Nah, itu juga kita anggota. Nah, itu kita bisa manfaatkan jaringan itu supaya kita nawarkan kelas-kelas yang kita miliki itu secara internasional. Dan yang terakhir, kenapa kok saya sangat optimis? Sekarang ini zamannya menyiapkan kelas itu bisa kolaboratif, tidak hanya offline tapi juga online. Offline pun kita bisa masih tawarkan, apakah dia bentuknya menjadi intensive course, hanya 1 bulan kah tinggal di Jogja dan dibawa ke Bali misalkan gitu ya, beberapa minggu gitu. Itu tapi didesain dalam menjadi intensive course. Nah, itu juga merupakan nilai jual, karena kadang-kadang student mau asing, waduh kalau tinggal 1 semester sampai 4 bulan atau 5 bulan di Indonesia nanti masalah visa, masalah time schedule dalam studinya dan sebagainya. Tapi kita bisa kemas itu menjadi intensive course. Yang kedua adalah kita bisa combine hybrid ya, antara yang offline dengan yang offline dan online gitu ya. Offline-nya mungkin 2 minggu sajalah gitu ya, datang ke Indonesia. Nah, yang online yang kita bisa selenggarakan itu selama 1 semester dalam durasi waktu yang lebih panjang, karena sistemnya kan online. Bisa pakai Zoom atau pakai learning management system yang lain begitu. Nah, itulah Mbak Fania. Jadi menurut saya kok UKDW sudah saatnya, nggak bisa ditunda-tunda lagi menyelenggarakan kelas internasional. Oke, berarti sekarang Pak Henry mengajak LPAIP untuk mendorong bersama ya, begitu. Dan kuncinya adalah kolaborasi tadi ya Pak. Kolaborasi. Kita sudah punya SDM yang cukup, kita juga punya materi-materi pembelajaran atau prodi yang sangat bisa menjual, dan interdisipliner juga bagus ya Pak, begitu. Jadi tidak hanya satu fakultas atau satu prodi, tapi bisa join dengan prodi fakultas yang lain. Fakultas lain. Itu akan memperingan pekerjaan. Betul, kerjasama ya, kolaborasi. Dan butuh untuk dijual dengan dikemas apik dan menarik begitu ya Pak. Oke, keren banget nih Pak Henry, ini luar biasa sekali tentang kelas internasional. Mungkin terakhir untuk Pak Henry, pesan untuk penonton iPods ini apa, dan untuk mungkin keluarga Duta Wacana gitu Pak. Yes, ya saya sekali lagi menyemangati dan mensupport.
Pertama, untuk UKDW mungkin melalui LPAIP, Biro 1 dan juga teman-teman yang terlibat untuk segera memulai kelas internasional. Yang kedua adalah just do it. Oke. Lakukan aja. Baru kita belajar dari pengalaman itu untuk disempurnakan dan disempurnakan. Kita nggak bisa mendesain suatu program yang sangat sempurna, tapi kelamaan, tapi lakukan aja. Nanti perbaikan penyempurnaan itu kan along the way kita akan improve it. Oke, just do it. Sama seperti ini ya. Bukan just do it ya. Just do it. Ya itu juga. Just do it ya. Just do it gitu ya. Sama seperti tagline-nya Duta Wacana kan juga bisa belajar bisa begitu Pak. Jadi nggak apa-apa trial and error tapi semakin baik gitu. Yang penting kita coba membuka kelas internasional. Semoga setelah ini Pak nanti digodok sama LPIP, ditonton sama teman-teman nih. Dosen-dosen juga. Dosen-dosen semua nih ya nonton Pak Henry nih. Jadi tergerak, saya mau menciptakan kelas internasional. Mari kita kolaborasi. Gas gitu ya Pak. Gaspol. Oke, gaspol. Thank you Pak, terima kasih sekali atas Sama-sama. waktunya untuk memberikan motivasi dan semangat untuk membuka kelas internasional di Duta Wacana. Yakinlah kita bisa gitu ya, bisa belajar bisa kita Duta Wacana begitu. Oke, ini penutup dari saya. Terima kasih teman-teman iPods yang sudah mendengar podcast hari ini. Nanti kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Dadah.